Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ba'amaman syakulat mawazinu. Maka adapun orang yang berat timbangan kebaikannya, ayat berikutnya sudah masuk masa penghisaban. Sedikit sekali nukilan hadis yang menceritakan tentang model penghisaban ini. Namun yang pasti Rasulullah meyakinkan umatnya untuk berpegang kepada tali Allah, tali Al-Quran, lalu yang mazhab Sunni tali hadis beliau, yang mazhab Syiah adalah hadis keluarga suci beliau, Ahlul Bait, Itra, Fatimah, Ali, Hasan dan Husain. Jadi kita masuk ke terminal yang paling pertama aja dulu, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Bahwa sekali-sekali Allah tidak akan pernah berbuat zalim. Pun di dalam pikirannya pun dia tidak akan pernah berpikir berbuat zalim. Namun Allah mempunyai sifat yang maha jahat, maha pembalas. Makanya kita suka dengar kalau kita sering dijalimin, udah serahkan saja pada Allah. Karena balasan Allah memang paling pedih, luar biasa pedih. Manusia sejahat apapun ada batasannya. Pun kalau dibalas sama manusia berupa hukuman penjara atau dibunuh, pun sudah jatuhnya sudah dibalas. Jadi mata dibayar mata. Tapi ketika Allah yang membalas, oke, di bumi selamat, nggak apa-apa. 1 kali 24 jam dikali 30 hari, paling berapa triliun detik. Sementara di sana abadi dibalasnya. Nah, kalau berbuat salah cepat-cepat minta maaf. Pun kalau tidak dimaafkan ya sudah, mau diapain lagi, hak dia dong. Kalau dimaafin syukur, enggak juga, jangan tai lu, gue udah minta maaf kok lu begitu sih. Jadi jatuhnya malah 2 kali lipat marahnya, dengkinya. Kita kalau merasa salah ya sudah minta maaf. Urusan di maafin atau tidak ya terserah. Agar rujak kita ketika dari penghisaban sudah minta maaf Allah, tapi hatinya tidak memaafkan saya. Mau gimana dong? Karena tidak ada satu ujung jarak pun yang tidak akan dinilai, apalagi bagi mereka yang tidak pernah sholat. Benar-benar itu kalau di barat BAP, polisi udah di sekelilingnya itu, apa aja ditanyain. Makanya makam sholat itu penting. Belum nanti ada makam Al-Quran, belum saya terangkan juga. Ini makam sholat lah yang paling penting. Jadi Pa'amaman syakut mawajinu. Adapun mereka yang berat timbangan kebaikannya. Jadi sebelum ada bad news dikasih good news dulu oleh Allah. Tenang, mat. Bilangin, no, mereka yang baik-baik nanti timbangannya gitu. Jadi konsep yang sangat jelas, sangat detail, tidak
apa ya, tidak abu-abu kalau konsep Islam itu. Pun saya pernah dengar, wallahu alam ya, di hari pengisapan ada apa semacam nepotisme apa-apa gitu. Jadi kalau kena Rasulullah kita berbuat salah atau apapun nanti dimaafkan. Konsep-konsep apa ya, saya pernah dengar itu Ustadz itu, tapi usianya belum tua, jadi senang hal-hal yang berbau penyelamatan semua macam model-model agama Nasrani. Syafaat itu ya, syafaat sepengetahuan saya yang bodoh ini ya, itu setelah semuanya clear, yang masuk surga siapa, yang masuk neraka siapa, udah clear. Lalu ketika di hati mereka ada ruh Muhammad, di hati mereka ada ruh para sahabat, di hati mereka ada ruh keluarga beliau, baru laksana Batara Nabi Nuh mereka diselamatkan. Tapi tetap merasakan neraka. Enggak ujuk-ujuk di hari penghisapan langsung, siapa kamu? Ini bukan model agama Yesus yang berbuat sejahat apapun, sejina apapun, sebejat apapun pasti diampuni dengan darah Yesus, air mata Yesus, dengan salib Yesus. Bukan. Nggak ada model-model kayak begitu. Setahu saya nih yang bodoh. Jadi syafaat itu ketika semua sudah clear, penduduk surga sudah pada tempatnya, penduduk neraka sudah pada tempatnya, baru masing-masing para nabi meminta diselamatkan umat-umatnya yang ya kira-kira bisa diselamatkan, dan umat Rasulullah yang paling banyak lah sebagai agama terakhir. Dan satu hal lagi yang perlu digarisbawahi ya, mengenai konsep waktu. Konsep waktu itu kita sudah belajar tentang surat An-Nasr ya, wal asri, bahwa konsep waktu itu di bumi kita berbeda dengan konsep waktu kita di planet-planet yang lain. Mungkin di sini 1 menit adalah 1 menit, di sana 1 menit bisa dengan 1 jam. Pun begitu zaman Nabi. Zaman Nabi Adam mungkin bukan 24 jam versi mereka. Bisa jadi 1 hari 1 tahun versi mereka begitu. Karena postur tubuhnya berbeda, tingkat kemampuan fisiknya berbeda, tingkat keimanannya berbeda, intelektualitasnya berbeda. Jadi masing-masing para nabi berusaha menyelamatkan umat-umatnya yang masih bisa diselamatkan. Jadi nggak ada itu dari penghisapan tiba-tiba semua langsung dapat. Setahu saya sih begitu konsep syafaatnya Rasulullah. Tapi kalaupun bisa ya alhamdulillah lah, mudah-mudahan. Tapi kok kesannya kayak semena-mena ya. Jadi kayak konsep-konsep penyelamatan Injil. Sejahat apapun pasti selamat. Tidak. Allah adil, yang sangat adil. Desa napas kita pun jika itu adalah ilallah Muhammad Rasulullah dihitung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ini adalah berita baik untuk mereka yang berjalan kepada garis kebenaran dan kebaikan kemanusiaan. Maka yang berat timbangan kebaikannya, Muhammad bilang kepada umatmu, bilang kepada seluruh manusia, bilang kepada seluruh hewan, bilang kepada seluruh tumbuhan, bilang kepada seluruh alam semesta. Alhamdulillahirrahmanirrahim.